Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Selasa 29 Jumadil Akhir 1443 Hijrah, atau bertepatan dengan 1 Februari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin kami mengawali dengan mengingatkan pada rekan-rekan sekalian yang sudah tergabung pada sesi Zoom di subuh kali ini untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, seperti nama, spasi, asal provinsi, spasi, ID peserta, agar tim admin bisa memastikan bahwa teman-teman sudah tergabung sebagai mahasantri di Mira Institute, dan tim admin bisa memberikan akses kepada teman-teman sekalian untuk bisa masuk pada sesi Zoom pertemuan subuh kali ini. Sebelum masuk ke sesi utama, kami kembali ingin mengingatkan untuk senantiasa menjaga adab-adab kita saat bermajelis. Luruskan dan ikhlaskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak kajian yang akan disampaikan. Siapkan buku dan juga alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Semoga dengan kita memperhatikan adab-adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan. Juga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang sudah tergabung pada sesi Zoom di subuh kali ini, kami himbau untuk berkenan mengaktifkan kameranya agar kita bisa saling mengenal dan bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di kesempatan subuh menjelang pagi kali ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita yang telah, sedang atau akan dilakukan dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan namun belum beriman sampai detik ini diberikan kekuatan agar mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan para pelaku maksiat semoga diberikan sentuhan dalam jiwa mereka agar mampu bertaubat dan memperbaiki kualitas kehidupan dengan lebih mulia. Semoga kita semua diberikan kemuliaan sampai pulang dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di sesi kali ini, masih terkait pembahasan tentang pokok kedua dalam syariat, perihal ibadah, dan mengambil bahasan topik utama yang pertama tentang sholat. Telah kita tuntaskan fase awal persiapan menjelang sholat dari subtopik pertama tentang wudhu. Kemudian di pertemuan yang lalu kita telah mengambil bagian dari penjelasan tentang kiblat dan hal-hal terkait dengannya. Kurang lebih ada 5 pembahasan utama, dan dari 5 itu kita baru menerangkan sampai dengan 3 pembahasan. Maka kali ini kita akan coba kemudian lanjutkan untuk menyempurnakan bahasan dimaksud sebelum masuk kepada persiapan menjelang sholat dan hal-hal yang terkait dengannya. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas seputar definisi tentang kiblat, telah kita sampaikan juga hal-hal hikmah terkait definisi itu, bukan sekedar dipahami bagaimana kita menghadap ke titik yang telah ditentukan dalam syariat, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dan di area Masjidil Haram itu, namun juga ada unsur Al-Isra' fihi, yaitu menyegerakan untuk menghadap tatkala panggilan sudah mulai diperdengarkan. Pun demikian ada unsur-unsur juga yang menyertai itu semua berupa kesempurnaan, menghadap dengan cara yang benar, dengan cara yang sempurna, dengan cara yang sungguh-sungguh, dan dengan kesempurnaan itu, kesungguhan itu, Allah pun berkenan menurunkan rahmat yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sebagian besar telah kita uraikan di pertemuan yang lalu, dan ini belum juga kita hapus untuk memberikan kesan bahwa materi yang telah kita tampilkan di pertemuan yang lalu, citranya ingin kita ambil dulu, sehingga boleh jadi dengan tulisan ini mengingatkan pula apa yang telah kita uraikan di jumpa kita sebelumnya. Definisi sudah kita terangkan, baik secara etimologi juga terminologi. Berkenan teman-teman sekalian yang baru bergabung khususnya, atau bahkan yang telah menyimak dan ingin mengkaji kembali, agar mereview video sebelumnya sehingga ada korelasi terkait pembahasan kita kini yang menguatkan aspek-aspek yang sebelumnya telah kita uraikan. Mohon dipahami dengan baik dan susunan penjelasan ini bisa diamati. Kemudian saya ingin berikan penekanan ya pada definisi ini agar unsur-unsur ini dihadirkan yang telah kita kuatkan dengan dalil, bukan hanya sekedar menghadapkan diri ke arah kiblat, Ka'bah, Al-Masjidil Haram, tapi unsur-unsur ini sangat penting karena menghadirkan hikmah mendalam. Ini hikmah mendalam dari apa yang telah kita uraikan. Jadi menghadap kiblat bukan sekedar kita menghadap, tapi ada unsur-unsur yang menyertainya, dan penyertaan unsur ini akan mengikat ya, keadaan diri kita untuk menghadirkan kekhusyuan menjelang sholat. Jadi kalau benar cara kita menghadap kiblatnya, dengan menghadirkan hal-hal yang telah kita terangkan, dengan sifat bersegera itu, dengan kesungguhan, kan? Nah, semua itu menunjukkan pengantar kepada kehusyuan yang dapat memberikan kekuatan-kekuatan yang sifatnya menghadirkan kenikmatan dalam sholat. Kemudian juga dalil telah kita uraikan, masih saya tuliskan,
di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143 sampai 144, ya kan? Di 144 ini saya dahulukan kemarin pembahasannya untuk bisa memberikan tertib ya pada satu peristiwa terkait dengan Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa yang dikuatkan nanti dengan Quran surah ke-17 ayat 1 dan telah saya uraikan di pertemuan yang lalu. Bahkan kita tampilkan hadis juga bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junada, ketika mengonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang dua masjid utama ini pada khususnya. Maka Nabi menerangkan bahwa Masjidil Haram dibangun pertama kali, kemudian Masjidil Aqsa, dan jarak di antara keduanya 40 tahun. Ya, jarak di antara keduanya 40 tahun. Setelah Masjidil Haram, baru Al-Masjidil Aqsa. Itu disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Ini masih ada tulisannya. Ya, topik yang ke-60, ya, kitab Ahaditsul Anbiya, kemudian nomor hadis 3366, rawinya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kita di pertemuan yang lalu baru berhenti sampai di sini dan kita terangkan juga, ya, masih ingatnya kenapa disebut dengan Al-Masjidil Aqsa? Karena ini berada di ujung, ya, terjauh dari batas di wilayah Jazirah Arab. Dari kota Mekah itu ditempuh ke ujung batasnya yang berada di batas antara Jazirah Arab dengan bagian kekuasaan Romawi. Namun kini daerah ini juga sudah termasuk kepada wilayah-wilayah yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman, bahkan berbahasa Arab. Kita dapati Palestina berbahasa Arab, Syria berbahasa Arab, kan? Libanon berbahasa Arab, bahkan batas Palestina pun yang ke arah Mesir, Mesirnya pun berbahasa Arab, ya. Jadi saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu sedikit pengetahuan tentang wilayah ini secara global, baik terkait dengan geopolitik secara singkat, ada berapa negara yang tergabung dalam negara-negara Arab, setidaknya ada 11 negara itu kan yang sekarang ini tergabung, ataupun hal-hal terkait dengannya. Nah, tersisa pertanyaan bahwa diterangkan di pertemuan yang lalu di awal-awal masa perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tahun ke-12 dari misi kerasulan saat usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dan 1 tahun menjelang hijrah ke kota Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah, itu diturunkanlah kemudian perintah sholat setelah didahului dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kemarin tuntas saya terangkan. Ditegaskan di Quran surah ke-17 di ayat yang pertama itu. Artinya ada fase 12 bulan menjelang hijrah yang berlangsung kemudian ibadah sholat yang perintahnya dihasilkan secara langsung dari proses Isra Mi'raj yang telah dilalui. Diumumkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini berlangsung selama 12 bulan sampai kemudian juga berhijrah ke Yathrib, kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, dan disebutkan dalam sejarah pada prosesi ini di awal-awal perintah sholat dikerjakan kemudian, ya, lalu sampai awal hijrah ke kota Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah itu selama 16 sampai dengan 17 bulan. Dari awal perintah itu menghadaplah Nabi SAW dan kaum muslimin kiblatnya ke arah Al-Masjid Al-Aqsa, disertai dengan doa Nabi SAW dalam proses itu agar Allah bersegera mengalihkan kiblat itu arahnya menuju Ka'bah Al-Musyarrafah di wilayah Masjid Al-Haram, dan baru dikabulkan kemudian. Dari masa itu, dari awal diperintahkan sampai dengan awal hijrah itu kurang lebih 16 sampai 17 bulan dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 144. Ini kemarin telah saya tegaskan sampai ke titik ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kan? Nah, ini sangat menarik. Kemudian ditegaskan juga wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Mulai detik ini kemudian kiblatmu arahkan ke arah Masjidil Haram dari arah manapun engkau. Bukan hanya sekedar dari Al-Madinah Al-Munawwarah, di wilayah manapun. Di luar Jazirah Arab, di seantara bumi dimanapun dia berada, maka arahkan titiknya itu ketika dia ingin menunaikan sholat, arah kiblatnya menunjuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, arahkan
ke titik Al-Masjid Al-Haram. Ada wilayah Ka'bah Al-Musyarrafah di dalamnya. Kita ingin membahas dulu seperti dijanjikan di pertemuan yang lalu, mengapa di awal perintah sholat itu sampai dengan ke awal-awal masa hijrah, kan, perintahnya tidak langsung diarahkan ke arah Al-Masjidil Haram, namun didahului dengan Al-Masjid Al-Aqsa. Para ulama telah memberikan satu penjelasan yang sangat terukur pada persoalan ini. Baik kitab-kitab klasik ataupun yang kontemporer, dari penjelasan-penjelasan para mufassir memberikan satu keterangan yang utuh dan juga selain disertai dengan dalil-dalil dari naqli nas Al-Quran, juga disertakan tentang alasan-alasan yang logis diterima ya oleh akal, oleh nalar, sehingga mampu kita mencernanya. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang sangat menarik di sini. Yang pertama, nanti keterangan nas langsung dari Al-Quran di Al-Baqarah ayat 143. Baik ya, pelan-pelan. Kita dahulukan nas, ya, naqli dibandingkan akli. Karena nas itu lebih utama. Sumber nas keimanan, sumber akli itu berdasar pengetahuan yang diikat kemudian oleh akal, yang diterima oleh logika. Logika punya keterbatasan, sedangkan keimanan itu luas jangkauannya. Karena langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa firman-firman yang sampai. Dari iman itulah kemudian hikmah datang untuk membimbing akal. Baik. Pertama, secara nakli, di Al-Baqarah ayat 143, Allah menegaskan. Ya, saya baca dari awal dulu ya, sampai ditemukan kalimatnya, karena satu ayat ini maknanya luas sekali. Kalaupun kita mau hadirkan dalam satu kajian, itu bisa sampai 3-5 episode. Karena merangkum banyak hal yang bisa didapatkan dari satu ayat ini. Hikmahnya luas sekali. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini sudah punya babnya sendiri. Ya, sudah punya babnya sendiri. Dan demikianlah kata Allah, dengan segala keagunganku, kujadikan kalian semua umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang pertengahan, ya, wasat. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang menampilkan ciri khas berada di pertengahan. Sehingga dari tengah itu bisa melihat sisi kanan, sisi kirinya, dan memberikan pandangan secara objektif, serta solusi-solusi yang baik dan mulia. Wasat ya, bukan wastun, jadi wasatun. Kalau wasatun itu ini, ya, berada persis di tengah yang tidak miring kanan atau kiri. Kalau ada miring sedikit kanan atau kiri, itu disebut wastun namanya. Ya, dan menariknya ayatnya ayat 143. Al-Baqarah itu kan 286 jumlah ayatnya itu kan. Di Mushaf Hafiz itu 286. Kalau dibagi dua pas 143 kan, yang tidak miring kanan, miring kiri. Nah, sifat pertengahan itu ya sifat moderat, berkeadilan, yang sifatnya diberikan oleh Allah sebagai pengantar sebelum menjelaskan tentang ini. Mengapa alasannya kiblat itu tidak langsung diarahkan ke Masjid Al-Haram. Jadi diberikan kita oleh Allah sebagai pengantar dulu, jernih dulu melihat sesuatu. Ya, jangan terlampau emosional. Nah, ini satu landasan yang sangat luar biasa gitu. Jadi Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita supaya kita bisa melihat segala hal dengan objektif, kemudian datang hikmah untuk membimbing akal, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu. Orang yang tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, boleh jadi kesimpulan yang diambil karena sifat ketergesaan-gesaan ini, ya, sifat tergesa-gesa ini bisa keliru nanti, bisa salah, dan boleh jadi bisa fatal. Kalau sudah fatal dalam menyimpulkan, fatal dalam bersikap, selanjutnya boleh jadi agak sulit untuk memperbaiki. Ada orang lewat, dia tidak menyapa, langsung disimpulkan, wah sombong nih. Padahal mungkin dia itu sedang sakit gigi gitu kan. Coba dikonfirmasi dulu, ketika Anda simpulkan ini sombong, kemudian Anda balas dengan tidak menyapa, itu bisa berkelanjutan. Ya, maka muncullah benih-benih yang dimanfaatkan setan kemudian untuk memprovokasi. Demikian kata Allah, ini pelajaran. Apapun yang engkau ingin sikapi, engkau ingin simpulkan, kan? Maka jernih dulu bersikap, berada di tengah dulu, supaya melihat secara objektif keseluruhannya. Nah, ini cara pandang yang tengah ini, kalau dilihat, ya, itu bisa melahirkan berbagai solusi yang menyenangkan dan solusi yang solutif sifatnya. Maka setelah paham, keluar dulu dari sudut pandang yang khusus tertentu, kemudian melihat secara luas. Allah jelaskan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha
illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Dan tidaklah ditetapkan perintah untuk menghadap Al-Masjidil Aqsa itu, ya, kiblat yang pertama, ya kan? Engkau menghadap ke arahnya saat mula menunaikan sholat itu, hikmahnya kata Allah. Nah ini dia. Jadi kalau sudah iman, hikmah datang. Ya itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dibimbingkan oleh Allah. Dan puncak bimbingan itu di atas ilmu kan ada hikmah. Ya, dan sifatnya keadaannya wahyu yang diberikan. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dengan keimanannya kepada Allah, ya kan? Begitu ditanya, menunggu jawaban Allah berikan. Ya, dari keimanan itu ada pancaran informasi, ada hikmah tertinggi disampaikan, membimbing akal untuk bisa memaknainya. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, ini pelajaran ya. Kemudian apa kata Al-Quran? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, ini Al-Masjidil Aqsa, dan tidaklah dengan keagunganku ditetapkan bagi kalian menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa itu pertama kali illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Nah, ini dia. Kecuali satu kata Allah, hikmahnya satu, agar diketahui siapa umatmu, pengikutmu itu yang benar-benar memang taat. Ya. Yang benar-benar taat. Dibandingkan dengan orang yang pura-pura taat saja di awal. Ya. Pura-pura taat atau memang sepenuhnya menyimpang. Sepenuhnya bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Ini makna yang qalib ini. Yang qalib itu kan qalaba yaqlabu itu bertukar. In qalaba yanqalibu berpaling. Ya kan? Menjadikan dirinya berpaling. Nah, berpaling ini kalau kita turunkan dalam satu sikap ekspresif yang berekspresi gitu ya. Ini ada dua jenisnya. Ya, dia di fisiknya seakan ikut padahal hatinya berpaling, ya. Nah, ini sifat nifak ini ya. Orangnya disebut munafik. Seperti ikut padahal di belakang hatinya berpaling dari situ, sehingga ketika berpisah dalam keadaan itu, nah dia bisa berbalik lagi dan bahkan kalau ekstrim itu bisa menyerang. Itu yang diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sama dengan yang Al-Baqarah itu di ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Jadi kalau yang di Al-Baqarah ayat 14 itu bertemu munafik dengan munafik lagi, ya, tapi dari segi provokasinya, yaitu dengan sifat-sifat syaitaniyahnya. Tapi kalau di Al-Baqarah ayat ke-76 itu bertemu dengan golongannya lagi, sesama manusianya. Ya, jadi kalau Al-Baqarah ayat 14 disebutkan sumber nifak itu mengikuti provokasi syaitan, tapi kalau di Al-Baqarah yang ayat 76 sesama komunitas berkumpul. Jadi kalau di depan bisa kelihatan baik, kalau ngumpul lagi dengan komunitasnya kadang memunculkan rencana-rencana yang tidak elok. Nah, ini teman-teman sekalian, yang qalaba itu ini kan fase yang terlihat nih. Terlihatnya di dua sisi nanti. Karena ini kan perintah menghadap Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu di awal berlangsung kan di fase Mekah, ya, dan sekilas di fase Madinah, ya. Masih ingat ya, Nabi berdoa memohon kan sebelum turunnya Al-Baqarah ayat 144 itu kan selama 16 sampai 17 bulan. Kalau periode ini 12 bulan di periode Makkiyah, artinya di periode awal Madinah itu kan ada 4 sampai 5 bulan. Ini masih ada tulisannya, jejaknya. 4 sampai 5 bulan. Di awal-awal masa ini. Nah, hikmah Allah menjadikan perintah pertama diarahkan ke Masjid Al-Aqsa, ingin menguji, kata Allah, supaya langsung engkau tahu, engkau lihat, ya kan? Jadi nampak dari ekspresinya. Siapa sih ketika diperintahkan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa itu langsung sami'na wa ata'na. Ya, dengar taat, dengar taat. Karena apa? Perintah kiblat itu seperti saya tegaskan kemarin bukan untuk mengkultuskan tempat. Ingat, tempatnya mulia, tapi tidak dikultuskan melebihi kemuliaannya. Tapi untuk menguatkan sifat ketaatan atas perintah Allah. Ya, dalam agama kan begitu sifatnya.
Kan agama itu sifat pasrah kebertuhanan. Ya, karena itu keadaannya disebut dengan Islam, frame-nya. Ya kan? Orangnya disebut dengan Muslim. Ini semua kan derivasi dari kata aslama, yang berarti tunduk, patuh, taat. Jadi dasar keberagamaan itu kepatuhan, ketaatan. Ya, Tuhannya perintahkan, taat, dengar, patuh. Nah, itulah dasar keberagamaan. Nah, dasar seperti itu namanya Islam. Jadi kalau ada misalnya orang yang patuh pada Tuhannya, diminta begini patuh, minta begitu patuh. Nah, itu secara bahasa namanya Islam. Ya kan? Orangnya Muslim. Makanya kita, saya, Anda, kita disebut Muslim itu karena memiliki komitmen untuk patuh terhadap nilai-nilai, ajaran-ajaran, perintah-perintah, ya, dan juga larangan-larangan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita. Ya, jadi ketaatan kita itu diikatkan dengan perintah, bukan karena persoalan sosoknya, atau persoalan tempatnya, atau waktu, bahkan keadaannya. Ini yang saya tegaskan di pertemuan yang lalu. Iblis itu mendapatkan laknat, ya kan? Bukan karena persoalan sujudnya, tapi persoalan pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikonfirmasi di Quran surah ke-7 itu Al-A'raf ayat 12-13 yang kemarin saya tegaskan. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya kan? Hei iblis, apa yang mencegah engkau itu untuk hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Jadi yang penting perintahnya, bukan karena hormat sujudnya kepada Adam. Ya kan? Nah, apa jawabnya? Salah iblisnya, iblis salahnya di sini masih tetap mempertahankan kesombongannya. Ya, padahal tahu sesungguhnya itu perintah, cuma karena sombong menutup. Karena itu Allah haramkan kesombongan bagi setiap hamba, karena berbahaya itu. Ya, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih hebat ya Allah dibandingkan dengan Adam. Sudah jelas Allah tegaskan bukan karena Adamnya, ini perintah saya. Nah kan, ketika dia mengatakan kau ciptakan aku dari api, kata iblis, kau ciptakan dia dari tanah, statusnya lebih tinggi, murkalah Allah di situ. Karena persoalannya, esensinya bukan karena penghormatan kepada Adam, perintahnya. Nah ini pun terkait dengan persoalan kiblat di awal ke Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan ke Masjidil Haram, kata Allah ini untuk menguji. Mayyattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Allah. Ya, siapa yang mampu taat? Yang menaati Rasul itu siapa? Atas perintah Allah. Jadi kiblat itu ujian ketaatan. Ya. Bukan pada konteks pengkultusan, apalagi penyembahan. Itu yang keliru. Jadi kita luruskan, kalau ada sementara orang memandang salah persepsi, diduga menghadap kiblat itu ya sebagai Ka'bahnya itu disembah, bukan. Itu keliru, ya totally wrong, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang dimaksudkan adalah ini ujian perintah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk diketahui siapa yang menaati Rasulullah, mengikutinya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, mimman yanqalibu ala aqibai, dibandingkan dengan orang yang mungkin kelihatan pura-pura taat padahal dia menyimpang, atau sama sekali memang bertolak belakang. Nah, ini menarik nih. Ini kata mimman yanqalibu ala aqibai sekaligus mencakup, teman-teman sekalian, dua fase ini. Periode Makkah, Makkiyah, dan periode ba'dal hijrah, kan? Di awal-awal masa di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini sangat menarik. Ini dirinci oleh beberapa mufassir, dari yang klasik sampai yang kontemporer. Kalau kita kumpulkan banyak sekali beberapanya. Bahkan yang beberapa tafsir yang ditulis di kondisi-kondisi tertentu pun itu juga tidak jauh dari pakem ini, bahkan lebih merinci. Seperti Said Qutb menulis tafsir fi Dhilalil Quran itu, ya saat berada di balik penjara itu. Nah, itu juga menjelaskan yang menjangkau nilai-nilai logika, ya, yang memiliki kesamaan dengan tafsir-tafsir yang lain. Artinya nggak ada perbedaan pendapat di sini, ya, dalam berbagai hal. Nah, saya ingin katakan, teman-teman sekalian, pertama, para ulama menjelaskan situasi di Mekah di awal masa risalah, apalagi sudah sampai ke periode ini 12 tahun sebelum hijrah. Hal yang mendorong Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, kan? Ya, di antara sebabnya yang menjadi ketetapan untuk berhijrah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kondisi Mekah yang sangat tidak kondusif. Yang di antara ketidakkondusifan itu juga terkait dengan keadaan Ka'bah pada masa itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada masa itu sudah memonopoli Ka'bah itu sebagai bagian dari pusat penyembahan mereka. Ya, bahkan menjadikan Ka'bah itu dipenuhi dengan patung-patung. Ya, ada sejarah yang mencatat kurang lebih 360 patung, dengan patung terbesarnya Hubal dan lain-lain sebagainya, itu kan.
Ya, saya pernah bahas edisi tersendiri ini tentang patung ini yang di Klik Adi itu, ya, di dalamnya, di luarnya dan sebagainya. Jadi mereka sudah memonopoli keadaan Ka'bah ini dan sudah menyimpulkan bahwa permintaan penyembahan teragung itu, ya, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan, mereka kemudian dekatkan atau bahkan hadirkan di area Ka'bah ini, sehingga seakan memberikan kesan bahwa ini tempat pemujaan yang umum bagi semua masyarakat gitu, yang dipahami umumnya itu atas keyakinan yang mereka yakini pada masa itu, ya, ya, dengan politeisme itu, penyembahan terhadap berhala. Jadi sudah mereka klaim ini sebagai bagian tempat untuk beribadah bagi mereka, walaupun mereka sendiri menyadari Ka'bahnya ini uniknya nih, ya, punya sifat umum untuk digunakan sebagai tawaf oleh siapapun. Mereka mengetahui Ka'bahnya ini mulia dan sebagainya. Dan ini karena satu peristiwa besar yang pernah saya terangkan dulu, ya, sosok yang kelihatannya itu dermawan, baik, dianggap seperti soleh, padahal kurang ilmu, gitu kan. Jadi persoalan, ya, mereka ingin mendapatkan berkahnya dari Ka'bah itu dengan menempatkan benda-benda yang dipertuhankan. Nah, namun celakanya menjadikan itu sebagai pusat pemujaan. Jadi seakan-akan kalau sudah menghadap ke Ka'bah itu nyembah Tuhan mereka. Ya, walaupun uniknya mereka bedakan dengan tawaf. Kalau tawaf silakan tawaf aja gitu. Ya, ini unik sekali nih. Ya, makanya pada musim haji itu yang tawaf ya tawaf, ya, yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya ya megang, nyentuh dan sebagainya, yang tidak ya putar-putar aja. Makanya di masa-masa risalah pun Nabi tawaf ya tawaf gitu kan, ya, tapi tidak pernah mendekat kepada berhala, ya, jauh dari itu semua. Hanya ketika sudah dipersepsikan sebagai penyembahan, ya, apalagi dalam bentuk sholat dan sebagainya, itu kesan yang tertangkap oleh mereka itu spesifik, ini spesial, ya. Patung-patung yang berada di area ini bahkan dimasukkan ke dalamnya, ini memberikan sikap tegas mereka bahwa ke arah Ka'bah itu penyembahannya adalah penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan. Di titik inilah kemudian Allah memberikan hikmah. Allah memberikan hikmah. Apa di antara hikmahnya? Satu, perintah sholat pertama kali diarahkan ke arah Al-Masjidil Aqsa supaya tidak memberikan kesan bahwa sholat yang ditunaikan ini menimbulkan kesan-kesan tertentu, ya, dengan menghadirkan tuduhan-tuduhan itu sama saja, ya kan? Tuhannya Muhammad SAW katanya Allah, tapi menyembahnya ke arah Tuhan-Tuhan kita juga. Nah, ini yang ingin kemudian, ya, dihilangkan kesan-kesan ini dari jiwa-jiwa insan beriman, sehingga tidak menimbulkan satu ambiguitas tersendiri atau hal-hal yang memungkinkan terjadinya fitnah-fitnah yang bisa meruntuhkan nilai akidah, karena ini masih di awal-awal keislaman, ya. Anda bayangkan kalau peristiwa itu terjadi baru pada mu'alaf di awal, di tengah-tengah baru diajarin, kemudian praktek sholat langsung menghadap ke arah sini, yang kesan di masyarakatnya sudah terkesankan bahwa ini adalah sisi penyembahan, atau dalam bahasa lebih kita mau sandingkan metafornya itu, ya, kiblatnya orang-orang kafir Quraisy pada masa itu ke patung-patungnya, dia diduga oleh mereka seperti itu kesan yang ditampilkannya, maka berpotensi memunculkan fitnah, ya kan, yang bisa meruntuhkan akidah, yang dengan itu, ya, bisa menjadi ujian berat bagi insan beriman pada masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, menegaskan bahwa ini adalah ujian ketaatan, walaupun disadari sepenuhnya Ka'bahnya mulia, ya kan, dan kondisi-kondisinya itu mulia dan sebagainya, tapi karena ada kesan-kesan tadi yang dikhawatirkan terjadi fitnah yang bisa menggoncang akidah, maka berlaku ujian ketaatan. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Supaya diketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang ikut kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Jadi bisa diketahui, dibedakan. Oh, pengikutnya Muhammad kalau sholat itu ngadapnya bukan menghadap ke arah ini, berhala-berhala yang menghiasi, atau bukan menghiasi lah, mengotori, ya. Menghiasi itu nggak tepat bahasanya, kan? Yang ditempatkan, ya, berada di sekitaran Ka'bah ini. Nah, maka diarahkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan kepada Rasulullah menghadapi ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Maka kelihatan, oh, ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di awal-awal masih mendukung, tapi belum ikut untuk sholat. Nah, ini berarti kelihatan nih, ya, belum jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, masih jadi objek dakwah. Nah, jadi kelihatan orang yang betul-betul sudah taat kelihatan, yang baru simpati kelihatan, ya, yang masih ragu-ragu juga kelihatan, yang ingkar lebih jelas lagi. Nah,
fase ini kan tidak mudah nih di awal-awal. Kondisi-kondisi ini bahkan lebih ekstrimnya lagi kan yang ketahuan langsung dipersekusi. Ya, kalau dia sosok yang berani ya tidak disentuh seperti Umar bin Khattab dan sebagainya, nggak ada yang mau sentuh, ya. Tapi kalau sosok-sosok dia lemah, kan? Ya, keluarganya Ammar bin Yasir pada masa itu dan sebagainya, banyak yang mengalami bukan hanya persekusi tapi sampai ke tahap eksekusi. Yaitu yang menyebabkan di awal periode itu ada yang diperintahkan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia dan seterusnya, gitu kan? Nah, untuk menghindari eskalasi-eskalasi tinggi ini yang melahirkan tekanan-tekanan yang bahkan bisa membahayakan bagi jiwa. Ini tahap 1. Tahap 2, ketika sampai ke sini, ke Yathrib, ke Al-Madinah, Al-Munawwarah, kan sudah tidak mendapatkan kesan ini lagi. Kesan ini udah nggak ada. Ya, orang-orang Mekah kan tetap di Mekah dengan persepsinya. Ya kan? Kalau yang di Madinah, ini di Yathrib, yang kemudian menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, ya secara sosiologis tidak sama pandangan-pandangan mereka, cita-cita yang ada mereka dengan masyarakat ini, masyarakat yang ada di Mekah. Ya kan? Jaraknya sudah 400 kilo sendiri, ya, sudah punya persepsi sendiri dan sebagainya. Walaupun sebagian mereka ini kan sudah heterogen di sini, ya. Yahudi ada, Nasrani ada, kemudian juga yang politeisme juga ada, yang biasa ziarah ke Mekah juga sudah ada, tapi situasinya ya lebih heterogen di sini. Sedangkan ini kan umumnya terpusat ya ke arah keyakinan orang-orang Quraisy pada masa itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika pindah ke sini, nah ini jadi terbalik situasinya. Begitu Nabi datang ke Yathrib itu, saya sebut Yathrib dulu ya, ingin menunjukkan keistimewaan risalah Islam yang bisa mengubah keadaan Yathrib itu menjadi suasana kota. Yathrib itu gambarannya ketika Nabi pertama datang ke wilayah itu, Yathrib itu nama dari keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Yathrib yang pertama mula menempati tempat ini. Jadi setiap ditempati biasanya disebut dengan nama orang yang pertama yang ada di situ, maka tempatnya menjadi nama itu, diambil dari nama orangnya. Nah ini teman-teman sekalian, Yathrib keadaannya pada saat itu cukup parah ya. Secara banyak hal, banyak aspek dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dari sisi ekonomi jauh di bawah resesi. Jadi ada monopoli ekonomi, monopoli perdagangan lah ya, kalau bahasa tegasnya gitu, yang dikuasai oleh Yahudi saja. Dengan berbagai hal. Ya, sehingga terkenal pada masa itu seburuk-buruknya pasar, ya pasar yang ada di Yathrib pada saat itu. Wah, jadi kecurangan, timbangan, macam-macam sudah ada semua di situ. Yang penting melahirkan keuntungan. Ini yang nanti melahirkan ayat-ayat bahkan surat-surat yang spesifik menjelaskan tentang kondisi pasar pada masa itu. Sehingga keuntungan itu hanya dikuasai oleh satu atau segelintir pihak saja, khususnya dari kalangan Yahudi pada masa itu. Ya, ada pasarnya tersendiri. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi politik juga, ini bergerak juga. Ya, kenapa ini bisa menguasai? Awalnya ketika stabil keadaan pasar dan semua banyak yang untung, terutama juga pedagang-pedagang yang telah menetap lama, yang keturunannya dari Yaman, ya dua suku utama yaitu Aus dan Khazraj, ya, keduanya tuh banyak untung besar, terus sejahtera masyarakat merata. Nah ini mulai bergerak, memprovokasi supaya berselisih sehingga terjadi perselisihan dan itu membawa kepada suasana politis kurang lebih selama 600 tahun berselisih. Ya sebelum datangnya Nabi itu kurang lebih 600 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan suasana sosiologisnya, suasana ekonominya yang jauh di bawah resesi, jauh, kan? Kemudian ada pertikaian suku dan seterusnya. Ini luar biasa lah. Nah Nabi datang itu, ya walaupun dalam keadaan demikian dikenal umumnya orang Madinah itu lebih tenang karena secara geografis agak berbeda dengan Mekah. Mekah itu cenderung gersang, kan? Hanya bukit-bukit, batu, jarang tumbuhan. Di Madinah itu lahannya cukup subur, banyak tumbuhan sehingga suasana tumbuhan itu memengaruhi kepada keadaan hati. Ya keadaannya lebih tenang, ya lebih nyaman. Makanya kalau Anda datang ke Madinah itu kan suasananya bisa agak berbeda, hawanya berbeda sendiri gitu ya. Kita yang sudah pernah ke sana tuh bisa merasakan bagaimana orang-orang di sana tenangnya, dengan teduhnya dan sebagainya. Itu terpengaruh. Kondisi alam kan memengaruhi. Orang tinggal dekat pantai suaranya cenderung keras, kan? Orang tinggal dekat hutan juga dan sebaliknya agak berbeda karakternya dengan tinggal di tempat-tempat tertentu. Nah, ini keadaan-keadaan yang memengaruhi. Nah, ketika pindah ke sini, saya ingin jelaskan bahwa Nabi disambut luar biasa karena memang sangat dirindukan, ditunggu. Sebagian dari mereka bahkan sudah pernah melakukan baiat, sudah pernah ke Mekah, kan? Tapi di sisi lain, nah ini menariknya, dalam pergaulan sosial, ini kan ada satu kaum ya, Yahudi di sini. Ya memang ini punya karakternya sendiri, karakter khas dari zaman-zaman dulu gitu kan.
Nah, di antaranya salah satunya itu seringkali usil. Ya, dan usilnya kalau sudah usil kadang melampaui batas, gulu, keterlaluan. Ya, usil di politik bisa keterlaluan, usil di bidang ekonomi bisa keterlaluan. Ya, yang kita bisa lihat aja sekarang krisis-krisis yang dulu berlangsung di tahun 90-an tuh, 97, 98 kan karena keusilan ini juga. Datang ke sini borong, habisin ini, ya kekurangan terjadi gitu kan, krisis dan sebagainya. Banyak hal lah yang bisa, ini dari dulu begini. Ya, ada tingkat keusilannya. Kalau belajar genealogi Yahudi nanti kalau ada waktu lagi kita sambungkan kembali ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi begitu di awal-awal, secara singkatnya, hijrah ke sini, fase ini 4-5 bulan, itu sering diolok-olok juga oleh orang-orang Yahudi. Sering diolok-olok. Apa di antara olok-oloknya? Lihat tuh umatnya Muhammad SAW, kan? Katanya risalahnya penyempurna, kan? Risalahnya yang paling unggul, yang paling mulia. Kiblatnya kok masih ikut-ikutan kiblatnya kita ke Masjid Al-Aqsa yang ada Haikal Sulaiman di dalamnya, ya di areanya. Nah, jadi itu selalu diolok-olok demikian. Sama dengan kasusnya puasa juga. Ya, katanya umatnya mulia, kok puasanya ikut-ikutan Asyura katanya kan? Kan Nabi memerintahkan untuk menghargai apa yang telah ada, namun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kan begitu datang ke Yathrib pertama kali ditanya, ya kan? Nah, ini kok umat Yahudi puasa apa itu? Dan dikonfirmasikan. Mereka mengatakan, ini kami puasa mengikuti jejak Nabi sebelumnya ke Musa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dibebaskan dari Firaun, ya, yaitu dikenal dengan puasa Asyura. Asyur itu 10. Asyur 10 Al-Muharram itu kan, kemudian mereka berpuasa. Nah, itu dikenal dengan demikian, maka dikenal dengan Asyura. Nah, maka pada saat itu Nabi mengatakan kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan dengan mereka. Yang dimaksudkan apa? Nasab kenabiannya Nabi lebih nyambung. Yang kedua, nasab lurusnya menjaga syariat Musa, menjaga din, kan risalah yang dibawa Musa itu untuk disempurnakan Nabi Muhammad lebih nyambung. Maka kemudian Nabi memerintahkan pada para sahabat, ya kalian puasa. Karena ini pertama tidak bertentangan dengan syariat, nilai puasa itu. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang paling pokok nih. Ya. Jadi bila ada tradisi atau keadaan yang tidak bertentangan dengan syariat, malah dibenarkan oleh syariat dan sifatnya baik, itu dipertahankan. Ya, ini tuntunan. Nanti kalau sudah masuk ke aspek fikih-fikih terapan muamalah, kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Ya, nanti ada persoalan banyak hal. Mencakup di dalamnya nanti misalnya persoalan tahlil, persoalan macam-macam, itu bahasanya ada di sana nanti ketika masuk muamalah. Ya, jadi jangan dibahas sekarang dulu supaya tidak melompat-lompat. Ya. Nah, ini awal pokoknya. Itu jadi olok-olok. Ya, sampai nanti turunlah perintah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Nabi SAW bermaksud baik. Ya, yang pertama untuk mempertahankan syariat dalam keadaan yang baik, yang kedua juga membangun ya satu pola pendekatan dakwah yang baik dengan orang-orang Yahudi yang tidak langsung meruntuhkan kebiasaan mereka. Ya, jadi tidak meruntuhkan kebiasaan yang telah dibangun. Itu kan pola adaptasi yang bagus sungguhnya. Ya, itu Masya Allah itu yang diterapkan juga nanti oleh para ulama-ulama kita ketika berdakwah di Nusantara di awal-awal masa sampai dengan kini. Ya, jadi hal-hal yang baik yang sekiranya tidak langsung bertentangan dengan syariat, malah ini kan menguatkan syariat. Ya, ketika pertama kali diadakan menguatkan syariat. Itu juga dari sisi psikologis itu memberikan langkah awal ya, pola pendekatan dengan adaptasi-adaptasi yang baik sehingga harusnya sih bisa diterima. Oh, apa yang kita kerjakan ternyata umatnya Muhammad SAW juga mengerjakannya. Itu membangun kan satu pola kedekatan, pola komunikasi yang baik, ada penerimaan. Harusnya demikian. Ya, cuman yang lahir ternyata olok-olok, puasanya ikut-ikutan. Maka Allah turunkan yang lebih baik daripada itu, yaitu puasa Ramadan. Ya, itu di antara asalnya, Maka Allah turunkan puasa khusus spesifik hadiah untuk umatnya Muhammad SAW dan di dalamnya terdapat malam Al-Qadar, kemuliaan Al-Qur'an, macam-macam lah yang tidak didapatkan oleh umat-umat di masa lalu. Ya, itu hadiah terindah gitu kan, terbesar satu. Selain nanti ada Jumat, ada Al-Fatihah dan sebagainya. Nah, ini kiblat juga demikian. Ya, ini yang saya katakan. Di awal datang Nabi Muhammad kan banyak ya yang menyambut ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul juga langsung memaksa dirinya masuk Islam. Ya, masuk Islam dan sebagainya. Menampakkan mereka itu respect kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, diterima dan seterusnya. Tapi ketika menjalankan syariat, di belakang ngolok-ngolok. Nah, ini yang saya katakan pura-pura taat. Nih. Ada yang memang bertolak belakang sepenuhnya. Ini umumnya menjangkau fase Mekah sebelum hijrah. Ya, untuk menunjukkan yang berbeda dengan Nabi Muhammad itu yang masih menghadap ke arah berhala-berhala di sekitaran Ka'bah.
bukan menghadap Ka'bah ya. Ya, menghadapnya ke arah berhala-berhala itu. Ya, maka bertolak belakang. Umat Nabi Muhammad itu bertolak belakang dengan itu semua. Ya kan? Maka diuji oleh Allah untuk menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa untuk menunjukkan perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan orang-orang yang menyembah ya kepada patung-patung yang dipertuhankan. Sedangkan di titik ini di Al-Madinah Al-Munawwarah situasi ini berbeda, nggak ada nih. Yang ada itu ini yang pura-pura. Yang pura-pura taat, pura-pura respect, pura-pura baik, tapi di belakang mengolok-olok. Nah, itu nanti banyak sekali. Ya, innama nahnu mustahzi'un, kan yang di Al-Baqarah ayat 15 sampai 16 itu. Ya. Jadi mereka ya sudah kalau bertemu dengan teman-teman yang mengatakan Muhammad cuma ikut-ikutan aja. Ya, Muhammad nggak punya ini, Muhammad nggak itu. Macam-macam lah mereka kumpulkan. Dan mereka mengatakan kalau kami ketemu dengan umatnya Muhammad atau di hadapan Muhammad SAW sendiri, kita cuma bercanda aja, ngolok-ngolok aja. Nah ini pura-puraan. Ya, maka setelah situasi itu, Nabi kan dalam fase-fase demikian berdoa kepada Allah untuk diberikan solusi, ya kan? Minta untuk menghadap ke sini, ke arah Masjid Al-Haram, ke arah Masjid Al-Haram yang ada Ka'bah di dalam. Karena memang situasinya sudah berbeda. Ya, tidak sama dengan yang di sini. Ya, jadi kalaupun menghadap ke arah Masjid Al-Haram, itu akan lebih positif. Ya, kenapa? Karena kesan yang dibangun ya seperti orang-orang Quraisy yang ada di sini sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Yang dimaksudkan menghadap ke arah Ka'bahnya, bukan ke patung-patung ini. Kesan yang ditampilkannya sudah beda. Kalau yang di sini jelas melihat. Kalau ada sholat menghadapnya ke sini jadi persoalan. Orang akan melihat tuh kok menghadapnya ke patung dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini kan belum clear di sini, belum cair situasinya. Tapi ketika pindah jauh, nah, persepsinya bisa dibangun. Ya, kami Ka'bahnya, seperti kita tawaf, arahnya Ka'bahnya, bukan patung-patung itu dan sebagainya. Dan nggak bisa disoal dari sini. Ya, karena persepsi yang dibangun itu berbeda. Maka ketika sikap kepura-puraan Yahudi, olok-olok mereka semakin tinggi dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tadi ayat yang ini. Ya, Quran surah kedua ayat 144 mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai saat ini hadapkan arahmu itu ke arah Masjid Al-Haram, ke sini. Dan hikmahnya apa? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan saya infokan kepadamu, saya tegaskan, sampaikan kepada umatmu hikmah dibalik, kan? Perintah menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa ini sebetulnya untuk melihat dan memetakan kondisi umatmu itu. Supaya kamu tahu kondisi umatmu. Nih, di Mekah ini kelihatan yang bertolak belakang. Di sini di Yathrib ada yang pura-pura. Yang kalau nggak diperintahkan begini nggak nampak kepura-puraannya. Kamu nggak tahu sifat nifak mereka. Allah Maha tahu isi hati mereka. Cuma kalau diinfokan oleh Allah langsung kan, infokan langsung mereka munafik, Nabi tahu. Tapi bagi orang-orang yang bukan Nabi, nggak ada pembuktian langsung. Bisa diduga sebagai fitnah. Maka ditampakkan lewat sebuah hikmah pada peristiwa supaya nampak langsung, kelihatanlah di lisannya cerita. Kelihatanlah ekspresi tubuhnya, bagaimana kemudian mereka bersikap dan sebagainya. Makanya bahasa Al-Quran di surah Ali Imran itu, kadang-kadang apa yang disimpan dalam hati itu lebih berbahaya dibandingkan dengan sekedar yang diucapkan di lisan. Karena munafik itu berbahayanya di hati, penyakit nifaknya. Ya, karena itu nifak kalau sudah kemanapun, yang sudah pernah saya bahas dulu kan, dimanapun, bukan hanya di aspek keagamaan. Ya, di aspek kehidupan kita pun secara sosial, secara politik, secara ekonomi, secara budaya, itu kalau sudah ada penyakit nifak itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan apa yang ditampakkan di lisannya lewat pembicaraan itu baru kecil dari apa yang tersimpan dalam jiwa. Itu yang harus diobati. Nah, ini kata Allah kalau nggak ditampakkan itu, ya, kalau nggak ditampakkan perintah ini menghadap ke sini dulu, ke Masjidil Aqsa, nggak akan kelihatan yang seperti ini. Nah, karena kelihatannya itu kamu sekarang paham. Oh, ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Cara mengobatinya dibimbing oleh Allah. Begini. Itulah indahnya. Ya, jadi tetap persoalan kiblat itu persoalan ketaatan. Di sini. Puncaknya itu di sini. Jadi yang tadi saya sampaikan, kemanapun Allah perintahkan, bagi kita nggak ada masalah. Menghadap ke sini, hadap ke situ. Hadap ke sini, hadap ke situ. Karena Allah pemilik semua arah, terserah Allah. Yang paling penting ketaatannya. Itu yang ditegaskan kan? Fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Ya kan? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115 itu. Walillahil masyriqu wal maghrib. Ya kan? Dan milik Allah semua arah itu. Mau di timur, mau di barat. Kan? Dan kemanapun kau menghadap, Allah mengetahui. Allah menemukanmu. Makanya fathamma wajhu. Pakai dhammah di situ ya. Jadi kan failnya Allah. Bukan fathamma wajh Allah, tapi fathamma wajhullah. Allah pemilik semuanya.
ya, dan pemilik semua arah dan menetapkan, dan ujiannya bukan pada arahnya, pada ketaatan, ya, pada perintahnya. Nah, ini yang ingin saya tegaskan teman-teman sekalian, ini hikmahnya. Jadi kalau Anda bertanya, mengapa kemudian kiblat pertamanya diarahkan ke Masjidil Aqsa, bukan langsung ke arah Al-Masjidil Haram, maka dijawab kemudian dengan pendekatan wahyu yang langsung Allah turunkan. Alasannya satu adalah sebagai ujian ketaatan untuk memetakkan kondisi umat pada masa itu, sehingga langkah-langkah dakwah bisa diketahui kan, secara proporsional untuk mengobati hal-hal yang ada pada diri umat pada masa itu, baik umat yang ada di Mekah ataupun umat yang ada di Yathrib. Ketika bimbingan wahyu itu diturunkan, dipraktekkan dalam kehidupan, maka Masya Allah, dari awal dijelaskan itu, nampak itu tanda-tanda penyakit dan sebagainya, turun bimbingan wahyu untuk mengobati. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Di bidang ekonomi stabil, karena Nabi kemudian dibimbing oleh Allah kan, untuk membuat suasana pasar baru yang lebih terbuka, kan, dengan kejujuran dan sebagainya, sehingga pasar-pasar yang dimonopoli oleh Yahudi ini sudah, ya, lama-lama jadi nggak laku, kemudian ikut ke sini, dan sistemnya kemudian jadi menyebar keseluruhan, jadi merata, kesejahteraan yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Madinah pada saat itu, ya. Nah, ini gambarannya. Kemudian yang terpecah belah itu, Aus dan Khazraj, dipersaudarakan, dibimbing, ya, melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, maka terjadilah persatuan Madinah pada saat itu, ya. Jadi semuanya nyaman sekali, dan adab itu tercipta. Ya, suasana kehidupan kemanusiaannya penuh dengan adab, penghormatan, kemuliaan, memuliakan satu dengan yang lainnya, karena bimbingan langsung dibimbing. Ya, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah membimbing saya, kata Nabi, maka menyempurnakan itu semua. Dan kemudian ditebarkan aura kesempurnaannya kepada masyarakat pada saat itu, sehingga menciptakan kemanusiaan yang beradab, ya kan? Dan semua dibimbingnya tadi oleh hikmah. Ya, oleh hikmah. Jadi tingkat-tingkat ilmu tertinggi, kemuliaannya, kemudian suasana kehidupan masyarakatnya, rakyatnya tenang, nyaman, hal-hal yang kira-kira ada persoalan, wakil-wakil mereka datang kepada Rasulullah, meminta keputusan, diajarkan oleh Nabi, sehingga berubahlah ini semua menjadi nilai-nilai kemuliaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang terjadi setelah itu? Dari Yathrib jadi Madinah, jadi suasana kota yang menampilkan cahaya, inspirasi, kemuliaan. Jadi orang tuh kalau bertanya di mana ada pasar yang bagus, Madinah. Yang tadinya ekonominya jelek jadi bagus. Di mana ada orang-orang yang jujur, Madinah. Di mana ada orang-orang yang tawadhu, Madinah. Ya, jadi mulai mendasarkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan? Qul huwallahu ahad, tercipta kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan kemudian Madinah pada saat itu, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Madinah pada saat itu. Nah, itulah yang tercipta lewat Piagam Madinah namanya. Piagam Madinah. Dan ini sempat ingin diadopsi saat awal-awal kemerdekaan dengan Piagam Jakarta itu. Lantas disepakati jadi konsensus kemudian dengan Undang-Undang Dasar yang melahirkan Pancasila. Spiritnya ke sini. Nah, makanya persepsi kita bagi umat Islam di Indonesia, ya, Pancasila itu tafsirnya apa? Tafsirnya dengan yang pasal 29 ayat 2 itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Makanya sekarang kita ngaji, perdalam agama kita. Ya, dijamin oleh undang-undang, kemudian terapkan nilai-nilai beragama itu dalam kehidupan, dan pasti insya Allah akan baik, negara terbantu, rakyatnya makmur dan sebagainya, karena prakteknya sudah ada. Dan ini semua dibuat babnya tersendiri. Ya, wahyunya masih ada sampai kehidupan berakhir Al-Quran. Praktek ini juga dikumpulkan dalam sirah, petunjuk nabinya ada dalam hadis, tinggal kita ambil profesinya apa, ambil terapkan dalam kehidupan, dan tindakan kita dijamin oleh undang-undang. Maaf ya, sedikit kita pendalaman. Sehingga jangan pernah mempertentangkan negara dengan agama. Itu pesan yang mau saya sampaikan, ya. Jadi kalau ada sekarang pesan-pesan yang dibawa oleh segelintir orang, ya, agama bertentangan dengan Pancasila atau Islam bertentangan dengan Pancasila, itu usang. Saya tegaskan, itu usang, pemikiran yang usang. Karena kenapa? Spirit lahirnya Pancasila itu, bahkan spirit lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari nilai-nilai agama.
Ya, dari teriakan takbir Allahu Akbar, kemudian masuk dengan rahmat dan berkah Allah di undang-undang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur masuk di situ. Di Pancasila juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Di pembuka undang-undang yang turunan dasarnya di pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ayat 2-nya jelas menjamin. Jadi saatnya sekarang kita membangun harmoni, ya, menghormati di titik perbedaan, bersama-sama membangun bangsa bagi umat Islam, perdalam agama, luaskan wawasan, dan nanti sisi positifnya, semua aura kebaikan yang didapatkan dari pendalaman nilai keislaman itu akan terpancar menuju kemuliaan-kemuliaan yang dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, yuk ke sini. Apa hubungan dengan kiblat? Kita hubungkan lagi. Tadi sedikit pencerahan dulu ya. Baik. Yuk sekarang kita kembalikan. Ini sudah paham definisi sudah. Dalil sudah. Sejarah sudah. Hikmah juga sudah terjawab tadi sebagian. Jadi kita mengerti sekarang kenapa menghadap ke arah Masjidil Haram, sebelumnya Masjidil Aqsa, dan nanti peristiwanya terjadi ketika Nabi sedang menunaikan salat yang sekarang di Masjid Qiblatain itu, ya. Sedang dijamu, ya, ada riwayat mengatakan sedang zuhur itu makan siang. Ada riwayat mengatakan yang malam, sholat isya dan sebagainya, itu macam-macam lah. Tapi semua riwayat itu terhubung pada satu kesimpulan yang sama, bahwa pada saat itu turunlah kemudian Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan mengarah ke arah Masjid Al-Haram. Ini menegaskan dua hal sekaligus. Satu, prinsip kiblat bangunannya adalah ketaatan. Ini ya, ingat ya. Bukan pengkultusan terhadap satu tempat dan seterusnya. Ingat, ini jawaban yang harus dipahami kuat, karena nanti dalam sekarang pertarungan pemikiran, ya, ada nanti unsur-unsur pemikiran yang memang mencoba menampilkan goyangan akidah dengan sisi ini yang dimaksudkan. Ya, saya tahun 2004 saat saya di Jakarta itu ada adik kelas saya masuk ke salah satu kampus Islam, ya, kemudian ada di Fakultas Kedokteran. Ya, ini menariknya begini, ini Fakultas Kedokteran kok ada pembelajaran, ya, pluralisme agama. Salah satu materinya itu. Ya, Anda bisa bayangkan tuh orang Islam semua, tapi yang ngajar dari ada non-muslim dan tokoh-tokoh non-muslimnya. Ya, di keyakinan ini, keyakinan itu, dan salah satu yang dikonsultasikan kepada saya pada saat itu adalah apa? Ya, dia mengatakan, ada dosen saya berkata semua sama katanya. Ya, orang Islam juga menyembah pebatu juga. Ya, dan dia katakan ketika ditolak bukan, itu kan? Itu Ka'bah itu dia katakan, dia persepsikan Ka'bah itu adalah objek sesembahan. Ya, objek sesembahan. Jadi dia duga bahwa orang Islam itu nyembah Ka'bah. Nah, itu menjawabnya bagaimana? Nah, ini yang kita tadi sampaikan. Ya. Buktinya apa? Orang Islam tidak pernah mengkultuskan Ka'bah. Ya. Kemanapun tidak pernah membawa Ka'bah dalam bentuk miniatur dan sebagainya. Bahkan kalaupun tidak tahu arahnya kemana, ya tetap dia bisa mengarah kepada apa yang dia yakini dengan ikhtiarnya, dan ayatnya pun masih ada. Ayatnya masih ada dan tegas. Ya, di dua ayat sekaligus, ayat yang menyatukan dengan arah kiblat baru di Quran surah kedua ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi peristiwa ketika menghadap ke arah Ka'bah itu berlangsung, Masjidil Haram. Ini Nabi sedang salat menghadap Masjidil Aqsa sini. Turun Al-Baqarah 144, berputar Nabi, ya. Setelah 2 rakaat berputar 180 derajat ke sini, Masjidil Haram, makmum ikut di belakang sini. Ya, yang tadinya ke sini ikut ke sini. Berputar ke sini arah Masjidil Haram. Begitu kembali Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang sekarang di sekitaran Masjid Nabawi itu, ya. Nah, itu viral ini sampai ke masyarakat di sana. Sedangkan kan banyak yang tidak ikut dengan rombongan Nabi nih yang di jamu makan siang itu. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Ramailah orang. Bagaimana status sholat kami yang masih menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa? Ya, ketika ayat itu turun, mereka belum tahu. Sedangkan waktunya sudah lewat. Maka Allah turunkan penegas di rangkaian Al-Baqarah 143 ini. Makanya saya katakan tadi, 143 itu babnya luas sekali. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Artinya apa? Tetap menerima sholat yang kamu tunaikan dengan keimanan. Iman itu kan pancaran ketaatan. Ya. Dengan keimanan. Artinya apa? Bagi umat Islam, kalaupun tidak tahu arah Ka'bahnya di mana, arah Masjidil Haramnya kemana, ya, karena keterbatasan tertentu, berada di satu tempat, ya, nggak tahu kondisinya seperti apa, tidak punya ilmu, lalu dia menghadap ke arah yang dia yakini, bahwa ini mengarah ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Itu dibenarkan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dengan yang kedua, Al-Baqarah ayat 115.
walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, gitu kan? Ya, baik. Jadi semua arah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pun tidak tahu kemana arahnya saat sholat karena kondisi tertentu, menghadaplah ke arah yang kamu yakini, maka di situ kemudian Allah menerima dan mengetahui keyakinan dan ketaatan, pembuktian ketaatan engkau. Ini poinnya. Jadi satu, terkait dengan kiblat ini ada nilai-nilai ketaatan yang dibangun. Oke? Yang kedua, jangan lupakan ini tentang sejarah itu. Kiblat itu juga bisa menjadi petunjuk kepada kita tentang, nah ini yang paling menarik, kondisi-kondisi sosial, ya, baik secara psikologis atau juga kondisi di antropologinya juga di masyarakat yang bisa kita baca. Jadi dengan mengetahui kiblat ini kita bisa mengetahui nih, ya, mohon maaf sekali, ya, keadaan masyarakat sekitaran kita, ya, mana yang belum berislam, bertolak belakang, mana yang pura-pura, ya, kelihatannya baik, benar, tapi ketika diajak sholat, ya kelihatan ada unsur penolakannya, ada pengolok-ngolokannya. Kan sekarang terlihat dalam citra kehidupan kita, baik terlihat nampak di media sosial misalnya, atau dari tuturan-tuturan, kalimat-kalimat, ya. Sekarang yang menyoal tentang sholat, menyoal ini, menyoal itu, dan puncaknya menyoal Tuhan, ya kan? Dan kalau kita bawa, ini citranya dari masyarakat, kita lihat, bisa lihat dari akar sejarahnya ini. Awal mula perintah pemindahan kiblat itu adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat pada masa itu, baik yang bertolak belakang dengan nilai keislaman ataupun yang pura-pura seperti muslim. Nah, nanti dari situ kalau kita sudah paham, maksudnya sekarang kasusnya bukan kiblat lagi, kiblatnya sudah jelas, sudah ada, tapi orang-orang ini masih ditemukan. Maka bagaimana cara mengobati orang seperti itu kalau ditemukan di sekitaran kita? Anda tinggal satu tempat, muslimnya banyak, itu kan ada yang berbeda pandangan. Nah, bagaimana Islam memberikan tuntunan untuk berdakwah dengan penuh kelembutan, kemuliaan kepada mereka? Atau sisi lain, Anda mendapatkan teman, ya mengakunya Muslim dan sebagainya, tapi belum mau sholat, itu kan? Ya, menjauh dari arah kiblat. Nah, ini pun nanti ada tuntunannya secara proporsional. Ya, bagaimana sikap-sikap yang baik, yang bisa meluluhkan hati dengan mendoakan dan sebagainya. Itu yang maksud saya diturunkan. Jadi babnya luas sekali. Bukan sekedar kita cara menghadap ke arah kiblat. Kalau cuma nerangkan itu gampang, selesai. Ya, 5-10 menit selesai. Tapi ini yang kita ingin tampilkan. Ya, ini mahal sekali, karena jarang sekali dibahas. Ini mahal sekali. Ya, jadi tuntunan di luar ini yang menyertai tentang aspek pengalihan kiblat, itu yang sebetulnya penting kita tangkap hikmahnya di balik peristiwa pemahaman tentang kiblat ini. Ya, termasuk anak-anak di keluarga. Coba lihat, kan, apakah ada yang malas-malasan sholatnya? Ini kan kiblat ini persoalan tentang sholat, tentang ketaatan. Ya, coba di rumah itu Bapak Ibu lihat ada berapa orang jumlah anggota keluarga di rumah. Dilihat dari porsi ketaatannya kepada Allah. Karena prinsip kiblat pertama itu ujian ketaatan. Ya, Anda mungkin bisa lihat si kakak, oh ini bagus, setiap waktu sholat dia sudah siap-siap. Yang ini, yang adiknya, wah ini harus nunggu qomat, nungguin. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Ya, bahkan boleh jadi nanti ada yang terpengaruh oleh lingkungan. Ya, Anda tidak tahu bahwa sekarang dia sudah meninggalkan sholat misalnya, bahkan sedang terfikir meninggalkan Islam dan sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini yang muncul di masa-masa lalu. Ya, sebagai provokasi-provokasi lingkungan yang mencoba untuk meruntuhkan akidah. Nah, ini penanganannya ada sendiri. Nanti ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Ya. Baik, ini sudah saya tuntaskan. Nanti saat masuk kepada muamalah, ini nanti kita akan kaji kembali. Ya, sebagai implementasi dari ibadah. Makanya di Islam itu semuanya terkoneksi. Nggak ada yang terputus, nyambung semua. Dampak dari sini nanti ke muamalah. Dan muamalah obatnya dengan akhlak. Gitu ya. Nah, jadi ini sudah kita bahas, definisi sudah, dalil sudah, sejarah sudah. Kemudian kita masuk terakhir kepada ini, cara menghadap ke arah kiblatnya. Nas di dalam Al-Quran jelas menunjuk bahwa kiblat yang dimaksudkan arahnya ke arah Al-Masjid Al-Haram. Ya. Al-Masjid Al-Haram, spesifiknya yang ada di dalamnya yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Pelan-pelan ya. Yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ke arah, ya, searah syatral Masjidil Haram ke arah Al-Masjid Al-Haram. Spesifiknya ke sini, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kita masuk sekarang dalam tinjauan fikihnya.
dalam tinjauan fikih. Bagi area di sekitaran Al-Masjidil Haram, kalau kita ilustrasikan misalnya seperti ini, gampangnya lah begini aja ya. Tengah-tengahnya ada Ka'bah. Maka semua pusat, titik pusat yang menjadikan tumpuan, titik tumpu arah dari semua ibadah dalam penundaan sholat itu, arahnya terpusat ke sini, Ka'bah. Karena itu kita tidak heran kalau ada lingkaran-lingkaran ini berbentuk shaf ya, untuk orang sholat yang arahnya semua diarahkan menuju Ka'bah ke sini. Ya. Dari semua arah menuju ke sini. Jadi kalau sudah area Masjidil Haram harus pas titiknya mengarah ke sini. Karena itu tidak sembarangan. Ya, otoritas setempat di sana itu sudah membuat saf-saf yang memang terukur mengarah ke sini. Ya, kalau sudah sampai area Masjidil Haram, jangan salah kiblat. Itu tahu kiblatnya di Ka'bah. Ada yang menghadap ke arah Maktabah Qadimah, rumah Nabi yang lama itu. Terus saya pernah lihat juga. Ini kan kalau ini Ka'bah, misalnya di sini ada, kalau ini Hajar Aswad ya, ini Hajar Aswad di sebelah sini. Berarti kalau kita tarik garis lurus dari Hajar Aswad ini ke sini, ini Babus Salam. Babus Salam. Yang di sininya kan buat sa'i ya, ini Bukit Safa, yang ini Marwah. Ini garis lurus ini, makanya kalau masuk dari Babus Salam, keluarnya langsung ke Hajar Aswad, gak muter-muter. Biasanya dulu saya kalau umrah atau haji suka ngajak jamaahnya ke sini. Ya, belum banyak renovasi-renovasi. Nah ini kalau ini Babus Salam di sini, berarti di sini ada Zam-Zam nih, Grand Zam-Zam. Di sini Safwa, sini Istana Raja, Jabal Kubesnya di sini. Turun ke sini, nanti di sini ada Gate 26 Ismail, 27, 28 Babun Nabi, kemudian ke sini Babus Salam. Babul Ali, Babus Salam. Nah ini kalau tarik garis lurus lagi dari sini, Babus Salam keluar, ini ada eskalator sebelah sini, tangga biasa, eskalator lagi, kan? Naik ke atas, tadi garis lurus, di sini ada bangunan warna krem, Al-Maktabah Al-Qadimah. Al-Qadimah. Ya, kayak perpustakaan lah disamarkan demikian. Sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam pakai keran. Pakai selang, pakai keran di sini. Biasanya dijual pakai jirigen untuk ngambilnya. Ini yang jualannya itu dari orang sini, orang Taif ya. Kadang-kadang yang nawarkan sini atau yang di sini jualan. Yang jirigen kecil 5 real, jirigen besar 10 real. Yang di sini. Nah ini tempat lahirnya Nabi SAW. Tempat lahirnya Nabi. Ya. Ada bukit lagi di atasnya, satu. Ya, ini menarik sekali kalau kita citrakan itu. Saya pernah ngambil satu titik ya, saat terbit matahari itu menarik, pasti ada gambarnya tuh, bagus sekali gitu. Jadi begitu satu titik ini terbit, matahari ini pas gitu berada di sini itu, bayangannya tuh langsung ke sini, langsung tembusnya ke sini ke Babus Salam, Babus Salam sini tadi, satu arah gitu. Ya, satu titik. Wah ini harus dalam ilmunya, harus dalam ya, karena kalau pendekatannya fikih nggak nyampe ke sini. Tapi sangat menarik kali ketika ada garisnya satu titik gitu ya, dari rumah Nabi ke sini terus ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ingin saya mau katakan adalah begini. Ini kan lokasi Nabi dilahirkan nih. Rumah Nabi itu di area Al-Maktabah Al-Qadimah di sini. Ada orang-orang tertentu yang ketika datang ke sini, kalau kita lihat nih di dinding sebelah sini, ini kan tempat ngambil air Zam-Zam. Dinding sebelah sini ada tulisan tuh. Ya, tulisannya tuh disertai gambar. Ada gambar pakai silang. Tulisannya ada pakai bahasa Arab, ada pakai bahasa Urdu, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, kalau disebutkan bahasa Indonesia artinya ada orang Indonesia juga yang begitu gitu. Di antaranya apa? Ya, di antaranya ada yang sujud sholat ngadepnya ke sini, kan Ka'bahnya di sini. Ya, udah ada jelas Ka'bahnya di sini, ngapain ngadep ke sini? Ini yang nggak tepat ya. Nah, ini harus diedukasi. Jadi kiblat itu ditetapkan oleh Allah, ini arahnya ke sini. Dan ingat, fungsinya ketaatan, ujian, bukan pengkultusan. Ya, makanya tidak ada kesan-kesan, awas jangan sampai menyembah tempat-tempat, bahkan Ka'bah pun bendanya nggak disembah gitu. Ya, itu kan ujian ketaatan aja menghadap ke arah situ. Jadi Ka'bah aja yang paling mulia, ya, yang paling mulia tidak jadikan sebagai objek penyembahan, hanya arah saja. Maka selain Ka'bah, ya, di bawah itu statusnya gitu. Ya, statusnya di bawah itu. Kita muliakan tetap dimuliakan. Tempat itu punya kemuliaan.
Seperti waktu punya kemuliaan. Ramadan itu kan waktu, Jumat waktu punya kemuliaan. Tempat punya kemuliaan, dimuliakan sesuai porsinya. Ketika melebihi porsinya, meruntuhkan kemuliaannya. Itu persoalannya. Nabi itu mulia dengan kenabiannya. Rasul mulia dengan kerasulannya. Maka hormati dan muliakan sesuai porsi. Nabi dan Rasul kita cintai. Anda mengangkat melebihi itu, diangkat jadi Tuhan, jadi malaikat, meruntuhkan kehormatannya. Maka disoal kemudian. Ya, maka jangan sampai kita meruntuhkan kehormatan Nabi dan Rasul melebihi porsi yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ya, tapi juga jangan sampai semena-mena, ya, sampai menganggap biasa dan tidak, itu istimewa, gitu kan, memuliakan sesuai dengan porsinya. Nah, ini yang mau saya katakan. Ya, jadi arahnya mutlak ke sini, ke Ka'bah. Di luar dari sini, ya, maka jangkauannya ke area Masjidil Haramnya, Masjidil Haramnya. Inilah indahnya ayat itu ketika diturunkan. Allah menyampaikan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," kebagian dari Masjidil Haram. Nabi kan sedang di Madinah. Ya, bahkan di areanya bukan persis Madinah. Pada saat itu kan yang di area yang sekarang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Sekarang masuk Madinah. Ya, dulu kan area Madinah terbatas pada area Masjid Nabawi dan sekitarannya, yang sekarang ada Masjid Nabawi itu. Ya kan? Kalau keluar dari situ areanya bukan area Madinah lagi. Tapi sekarang sudah luas. Masuk Madinah, luas semuanya. Nah, jadi jarak ini Al-Quran diturunkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Itu indah sekali. Kalimatnya tidak mengatakan, ayatnya tidak berbunyi fawalli wajhaka syatral ka'batal musyarrafah misalnya. Ya, syatral ka'batil musyarrafati misalnya, tidak. Tapi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini area yang tercakup. Titiknya lebih luas lagi. Sehingga kalau kita misalnya tarik lebih jauh lagi, bahkan ada ulama mengatakan kalau nggak bisa tepat pas ke sisi bagian Masjidil Haram, syatral itu kan sisi bagiannya. Jadi kalau begini, tarik ke semua arah di muka bumi, ya, bukan hanya ke Madinah, kan? Yang penting nyampe ke salah satu bagian ini, itu sudah masuk dalam area kiblat, arah kiblat. Karena kalimat Qur'annya syatral Masjidil Haram. Dan tahukah Anda, saya waktu di Tripoli itu pernah meriset peta. Ya, bukan globe yang bulat ya, tapi peta yang di kertas itu. Ya, itu lebih mudah untuk disentuh, dijabarkan jadi satu. Ternyata ini tuh titik tengah di bumi ini. Titik tengah ini. Ya, area Mekah itu titik tengah itu. Ya, titik tengahnya bumi ada di sini nih. Makanya peta awal itu sebelum peristiwa 1492 terjadi peristiwa besar di area Iberia itu yang sekarang Spanyol Portugis ya, ketika Isabella bersatu dengan Ferdinand dan menghancurkan itu ya keadaan-keadaan pada masa itu, wilayah-wilayah keislaman, orang-orang muslim dan sebagainya, terjadi peristiwa-peristiwa besar yang nanti dampaknya setelah itu ya Eropa juga mendapatkan warisan dari khazanah pemikiran orang Islam dan dikembangkan, dan kemudian di antara salah satu bidangnya adalah di seni geografis ya, yang mengarah kepada peta, dipindahkan kemudian pusatnya ke Greenwich yang kita kenal sekarang, Greenwich atau Greenwich ya sekarang itu. Titiknya kan di situ. Dulu nggak di situ. Peta pertama itu di sini. Titik nolnya itu ini dulu. Titik pusatnya itu ini. Nah, kalau Anda lihat, jadikan ini sebagai titik pusat di tengah-tengah. Itu persis tengah bumi, seimbang kanan kirinya. Anda geser ke Greenwich sekarang. Kalau Anda geser ke Greenwich, yang sekarang Greenwich, ada yang buat Greenwich, geser itu ke situ. Coba deh Anda lihat peta sekarang itu. Dunia terbelah, nggak sempurna karena bergeser. Makanya ketika sampai ke Pasifik terus, Amerika terus ya, mau masuk ke Pasifik, ke sebelah sananya itu, terus itu kepotong tuh. Ini uniknya begini, Afrika itu sebagian pindah ke kanan. Kalau Anda kembalikan ke tengah, ke titik ini, seimbang antara kanan kirinya. Ya, ini seimbang ke kiri, ini seimbang ke kanan, titik tengahnya adalah ini. Dan hikmahnya apa? Menjadikan Ka'bah ya sebagai pusat, titik, sebagai arah itu yang terpancar kemudian dari pancaran semua arah di bumi, supaya semua arah itu tertuju kepada titik pusat pertengahannya. Ini. Di semua arah tertuju ke sini. Makanya rukun-rukun Ka'bah itu kan mewakili semua arah itu yang ada. Syamali ke utara, Syam, ada ruknul Iraqi, rukun Yamani, ya kan? Sehingga ada masih ada kan kalau kita Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syamali, Iraqi dan seterusnya. Itu kan mewakili semua arah tuh. Ya, arah-arah yang memungkinkan semuanya ketika menunaikan ibadah sholat itu, bahkan tawaf terpancar ke sini. Karena itulah Allah langsung mendeklarkan dalam firman-Nya di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 96 itu sampai dengan 97 itu, inna awwala baiti wudi'a lin-nas, yang saya terangkan kemarin.
Ya, rumah pertama yang diletakkan untuk manusia. Makanya supaya manusia bisa jangkau semua, bisa mengarah ke semua titik-titik pusatnya ini. Ya, kalau mau kita gali lebih dalam lagi, pancaran ke atasnya pun nyambung ke Al-Baitul Ma'mur. Ya, jadi ada pusat yang ada di langit yang tawaf malaikat di situ, ada pusat yang ada di bumi yang manusia tawaf di situ. Dan malaikat ketika turun bertugas ke bumi itu meminta izin pada Allah untuk tawaf dulu, seperti mereka tawaf di langit, mereka tawaf di bumi. Ya, itu ada kitab khusus yang membahas itu. Sudah, saya kira sudah di-scan ya? Sudah di-scan ya? Sudah. Nanti ada di antara bab terakhir skanan di kitabnya Al-Azraq itu, Akhbar Makkah, itu ada babnya di situ sendiri. Ya, nanti di pendalaman kalau Anda ingin dalami di sesi Zoom, saya bisa bacakan kitabnya sehingga literasi keilmuannya lebih dalam. Ya. Ini gambarannya. Jadi cukup bagi kita di Indonesia saat ini, ya, mengetahui arah kiblat yang diarahkan ke sini, Al-Masjid Al-Haram, sisinya. Ada para ulama yang memperluas kalau sama sekali sulit sampai ke sini, karena kan ini kalau ditarik skalanya lebih jauh lagi gitu kan. Nah, boleh jadi nggak spesifik ke sini, mungkin masuknya mendekati ini. Nah, maka ada batas Al-Haram namanya, batas Al-Haram. Makanya kalau kita ke Mekah itu sudah ada hududul haram, batas Al-Haram yang sudah berlaku hukum-hukum di situ. Ya, hukum-hukum di situ spesifik untuk orang Islam saja. Kemudian ada berbagai hal yang berlaku dan nggak berlaku di tempat lain. Ya, seperti dilarang di sini untuk berburu, kan? Apalagi menumpahkan darah dan sebagainya. Ini berlaku hukum-hukum yang tidak berlaku di tempat-tempat yang lainnya. Ini Al-Haram. Jadi ada Al-Haramain Asy-Syarifain, satu wilayah Al-Madinah Al-Munawwarah, yang kedua ada wilayah Makkah Al-Mukarramah. Ada batasnya sendiri dikenal dengan batas Al-Haram. Batas Al-Haram ini bukan Masjid Al-Haram. Ya, batas wilayah untuk memasuki ini Masjid Al-Haram. Ya, wilayah kota Mekah terkhusus tersendiri. Jadi di Mekah pun luas Mekah itu. Provinsi sendiri ada gubernurnya, ya. Ini bagian kota sucinya. Nah, di wilayah Mekah yang luas itu nanti ketika kita masuk Mekah, sebelum masuk Masjidil Haram, masuk batas haramnya dulu. Batas haram. Nah, ulama membagi 3 bagian terkait dengan arah kiblat ini. Pertama, spesifik Ka'bahnya di sini. Kedua, Al-Masjidil Haram, kan? Yang ketiga, wilayah Al-Haramnya tersendiri. Jadi kalau wilayah Al-Haram, Masjid Al-Haram spesifik ngadepnya ke sini, ke Ka'bah. Kan? Kemudian di luar Masjid Al-Haram, di luar batas ini, bahkan batas Al-Haram keluar, ya paling tidak menjangkau ke Masjid Al-Haram, kalau enggak tepat persis ke arah Ka'bah. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, terus kan ikan tanah suci, kita tarik sampai ke tanah kusir, tanah abang, terus ya kan? Jauh, lebih jauh lagi tuh. Belum tentu ketika kita lakukan pas benar sampai ke Ka'bah tuh. Yang penting nyenggol nggak ke arah Masjidil Haram. Ya kan? Nah, kalau misalnya nggak spesifik karena kecil juga dari jauh, belum tentu pas Al-Haramnya. Nah, ini bisa diukur. Nah, sekarang teknologi sudah maju. Ya, teknologi sudah maju. Jadi jangan sampai ini sudah jelas ke arah sini, Masjidil Haram. Wah, begitu dicek-cek lagi ternyata salah tuh. Arahnya ke Manchester United misalnya. Tuh kan? Nah, jadi persoalan. Ya. Nah, ini yang kita betulkan, arahnya kita sesuaikan. Jadi, bagaimana cara menghadap ke arah kiblat, mengarahnya seperti apa? Ya, pertama, kita bahas dulu secara umumnya, maka diarahkan. Kalau sudah paham definisi kiblat, dalil semuanya, arahkan diri kita ketika sholat, menghadapnya kemana? Kan? Paling minimal tertuju ke arah Al-Haram, ya, atau Al-Masjidil Haram, sini. Ya, spesifiknya kalau mampu betul pas ke arah Ka'bahnya. Ya, kalaupun tidak memungkinkan pas di sini, maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini kondisi yang normal. Dalam kondisi Masjidil Haram, bagian titik arahnya diarahkan mampu menghadap ke sana. Ya, ini yang bisa kita lakukan secara normal pada umumnya. Pengetahuan tentang itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya, cara klasik. Cara klasik pertama menggunakan matahari untuk waktu siang. Jadi dengan melihat posisi matahari kita bisa menentukan. Di kita kan enaknya demikian, ya, terbit di timur, terbenam di barat, dan arahnya kan ini ke barat kalau dari kita, dari Indonesia pada umumnya. Jadi dengan kita melihat matahari sih terbitnya dari mana? Oh, dari arah sana, berarti itu timur. Tinggal langsung lihat lawannya barat, berarti menghadap kiblatnya ke arah sana, ya kan? Nah, karena itu memposisikan yang dicontohkan Nabi dengan bayangan, cara klasik pertama, ya kan? Bayangan itu juga sangat menentukan. Ya, Anda ketika tanam tongkat, ya kan? Kalau ingin nggak melihat ke matahari, tinggal melihat ke bayangan tongkatnya sekaligus menentukan waktu-waktu sholat. Itu ada ilmunya sendiri. Ya, ada ilmunya sendiri. Nah, tapi kalau Anda ingin cepat, ya tinggal lihat aja ke atas. Seperti apa, mataharinya di mana, ya tentukan arah sebaliknya. Oke? Okay? Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya kalau di tengah bagaimana Ustaz? Kan Anda bisa melihat dari tengah itu posisinya, ya miringnya kemana.
Ya kan? Dari tengah itu kan jelas kalau kita melihat ke jam aja ke waktu, sudah melewati batas pertengahan hari, dia pasti akan miring kan ke arah barat. Nah, itulah barat arahnya. Yang sebelumnya dia dari arah timur. Kalau malam bisa melihat kepada gugusan rasi bintang, itu juga nanti ada ilmunya sendiri secara astronomis, bisa dilihat kan bintang-bintang itu membentuk rasi dan menunjuk arah juga. Makanya para nelayan kan jadikan patokan betul itu. Rasi bintang itu. Ini anginnya mana nih? Angin utara, angin selatan, angin timur, dan sebagainya. Dan sudah jadi pengetahuan mereka itu. Ini para nelayan tuh udah paham kalau ke laut ini ada angin utara nih. Ya kita baru tahunya pantai utara itu. Mereka udah tahu angin tuh. Dari bacaan apa? Dari bacaan rasi bintang. Ya mereka lihat tuh. Oh ini begini, begini. Dan nggak ada kaitan dengan ramalan-ramalan. Ya, oh, ini rasi bintangnya apa? Nggak ada. Itu untuk penunjuk arah. Ya wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang itu mereka bisa melihat penunjuk arah. Ya bisa melihat petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada soal siang malam itu ketahuan kemana menghadap kiblat. Salat siang tahu kiblatnya, salat malam tahu kiblatnya. Ya siang malam salat tuh sempurna sekali. Jelas semuanya, terang dan tanda-tanda alam diikutkan untuk mensupport itu semua. Nah, ini yang klasik. Klasik pertama pakai penentu dari posisi matahari siang, gitu kan? Kondisi kedua menggunakan bintang patokannya, rasi bintang. Ya, kemudian yang paling simpel ya sekarang udah ada aplikasi. Ya, tinggal Anda kemudian sesuaikan, goyang, kalibrasi seperti ini. Udah kelihatan arahnya, tinggal simpan, dah ada derajatnya berapa. Yang sekarang lebih spesifik lagi. Ya, ke daerah yang paling pelosok pun sudah ketahuan derajat kiblatnya ukurannya sekian. Tinggal sesuaikan, dikalibrasikan, cek, dan nunjuk sendiri. Maksud saya begini loh, kalau Allah sudah mengizinkan sampai semudah itu, belum sholat juga, dengan cara apa lagi gitu. Ya, nah itu imannya yang perlu dikalibrasi itu, ya, petunjuk hatinya. Jadi ini yang ingin ditekankan ya, cara menghadapnya seperti itu untuk menentukan arah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui di arahnya ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Paling gampangnya yang nggak susahnya sudah, ya, gunakan presisinya biar tinggi, dikalibrasikan, sudah ketahuan, cek. Ya, makanya cek. Alhamdulillah ini ada masa-masa tertentu saat matahari tepat di atas Ka'bah itu yang kita bisa sesuaikan. Ya, kemana arah kiblatnya, dan biasanya Kemenak sudah memberikan informasi itu, ya bahkan viral juga di media-media sosial. Itu waktu-waktu itu bisa kita cek sampai kita bisa memusatkan titik di rumah mana arah kiblat yang pasnya. Ya, dipastikan ada kiblat itu yang jelas di rumah, di mana Anda sholat, di kamar-kamar. Ya, ini nggak sembarangan. Ingat ya, ingat, mengetahui arah kiblat itu bukan sembarangan, bukan sekedar formalitas untuk kita sholat, tidak. Tapi ini ada penyerta-penyerta berupa rahmat, pengabulan, ya, pendekatan kepada Allah. Jadi kalau benar kiblat kita karena kesungguhan kita memetakan, cek kembali, saya pengen cek supaya benar sholat saya, itu seketika rahmat Allah diturunkan, baru ngecek saja. Dan suasana sholat akan berbeda. Suasana sholat tidak akan sama, akan berbeda keadaannya, tingkat kehusyuannya. Nah, ini bagian yang pertama teman-teman sekalian. Ya, untuk menentukan cara yang terkait dengan arah. Sekarang sikapnya bagaimana? Sikapnya. Karena Nabi mengatakan tsumastaqbilil qiblah, asbigil wudu, tsumastaqbilil qiblah. Nah, sekarang bagaimana sikapnya menghadap ke arah kiblat itu? Apakah sekedar berdiri, kan? Apakah berdirinya diatur, seperti apa kakinya, seperti apa tangannya, kan? Nah, seperti apa sikapnya? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena itu akan mengantarkan kepada pelaksanaan waktu sholat yang diiringi dengan persiapan iqamah, ya. Nah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini untuk mengetahui pendalaman tentang kiblat. Selesai kita menunjukkan arahnya seperti apa, dan banyak pelajaran yang penting di luar sekedar arah. Kalau saya ingin menerangkan arah menghadapnya kemana, selesai, tuntas, gampang, 5-10 menit selesai. Hadapkan dirinya ke arah Masjidil Haram, ayatnya begini, tuntas. Tapi kita tidak akan mengetahui bab lain terkait dengan hal-hal yang spesifik diterangkan, diisyaratkan dalam Al-Quran. Ya, jangan tarik jauh-jauh dulu ke lingkungan jauh, di keluarga. Lihat suami, istri, anak-anak, dan sebagainya. Bagaimana sholat mereka? Bagaimana standar ketaatan mereka? Karena ujian pemindahan kiblat itu ujian ketaatan untuk mengukur tingkat ketaatan, penyakit-penyakit yang ada di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang dipetakan. Coba dicek. Ya, alhamdulillah. Suami saya rajin Ustaz, rajin ke kantornya, berangkat gelap, pulang gelap. Nah, sekarang sholatnya bagaimana? Penentu kebahagiaannya, penentu rahmat Allah, penentu samaranya. Ya, sambarannya penuh, tapi samarannya kosong, nggak akan bahagia rumah tangga itu. Sambara itu bahasa Sunda menunjukkan dapur.
ya, keadaan bumbu-bumbu di dapur itu penuh gitu ya. Ya, tapi samaranya itu kosong gitu ya. Bumbu-bumbu mawaddah, rahmah, sakinah itu kosong, itu gak akan maksimal. Itu pusat ketaatan. Kemudian jauh dari itu kesungguhan untuk mengarahkan diri ke kiblat itu juga menentukan cepatnya rahmat Allah diturunkan. Ya, karena itu Nabi Zakaria itu ketika menemukan mihrabnya Maryam, bagaimana rezeki cepat diberikan, beliau langsung sholat di situ dan mengarahkan ya dengan kesungguhan mohon kepada Allah dan dikabulkan, minta dikaruniai seorang anak langsung dikabulkan. Ya boleh jadi dengan kesungguhan kita memetakkan kembali, menghadap dengan benar, memohon dengan baik, bersegera dalam ibadah, itu mungkin jawaban dari doa-doa yang selama ini kita harapkan untuk cepat dikabulkan. Saya kira itu untuk bahasan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari ke persiapan menjelang sholat fase iqamah. Ya, nah ini nanti mohon izin ini akan menjadi penting karena babnya dua. Bab pertama terkait dengan kondisi imam. Ya, bagaimana imam kemudian menyiapkan, ya, membaca kondisi makmum, menyiapkan surat-surat, memberikan isyarat, ini juga penting. Kemudian yang kedua kondisi makmum, bagaimana merespon itu semua, iqamat seperti apa, termasuk apakah sholat sendirian ada iqamat ataukah hanya berjamaah saja. Lalu sholat yang netral sifatnya, dalam keadaan tidak berjamaah, ya berdirinya seperti apa kondisi kita dalam keadaan menyiapkan diri kita untuk sholat. Nah ini yang kita bahas insya Allah esok hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kita untuk menguraikannya dan memberikan kesehatan pada kita semua dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dengan cara yang baik. Saya kira itu, izin mengingatkan teman-teman sekalian, alhamdulillah bahwa sampai hari ini kurang lebih tinggal tersisa 200 lagi, ya, kurang lebih dari teman-teman yang terhubung ke Mira. Jadi kalau sudah selesai, ada kesempatan bagi yang belum bergabung, dipersilahkan. Kalau sudah tuntas, kita akan kunci dulu sementara waktu supaya kami bisa fokus kepada yang telah terhubung, telah terdaftar. Kemudian yang telah terdaftar, mohon diaktifkan akunnya. Sekali lagi ya, mohon diaktifkan akunnya. Ya, cara mengaktifkannya, diaktifkan, kemudian ikuti yang petunjuk untuk menjawab soal-soal di awal konfirmasi. Jadi Anda harus mengikuti dulu, jawab dulu itu. Ya, menjawab tuh nggak langsung jawab, tidak. Tapi ada pelajaran dulu sebelumnya, supaya stepnya diikutin. Jangan sampai ikut di tengah-tengah, sudah 62 video, Anda bergabung, ikut, pengen aktifkan akun, pengen nyambung, nanti bertanyanya sebetulnya sudah terjawab di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, jadi itu tolong diikuti fasenya dengan sabar, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Bila pembahasan ini sudah tuntas, ya, insya Allah kita akan pindah ke fikih siam, fikih tentang puasa. Jadi saya berharap sebulan sebelum puasa berlangsung, ya, atau bahkan kurang dari itu atau lebih dari itu, kita membahas dulu sehingga ketika sampai Ramadan, insya Allah semua sudah dijelaskan dan tuntas, tinggal ibadah saja. Karena saya tidak akan memberikan taklim live dan semacamnya saat Ramadan. Ya, saya akan fokus untuk meningkatkan ibadah. Mudah-mudahan juga diberikan waktu oleh Allah, kesempatannya hidup sampai dengan Ramadan dan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan sehingga bisa meningkatkan ibadah dan memperbaiki kualitas diri. Terima kasih untuk perhatian di hari ini. Semoga Allah muliakan kita, merahmati kita, dan memberikan pahala terbaik seperti yang Allah janjikan sesuai dengan kadar keikhlasan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal muti'ina laka ya arhamar rahimin wa bi sunnati nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna min muqimis shalah min dhurriyyatina mustaqbilil ka'bata ma hikmatiha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, kami kembali mengingatkan bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute, silahkan dicek kembali emailnya untuk bisa menemukan username dan juga password yang sudah kami kirimkan. Silahkan buka folder inboxnya. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Nah, jika teman-teman sudah menemukan username dan juga password, silahkan aktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Silahkan tekan tombol login, gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan atau yang sudah teman-teman temukan pada email teman-teman sekalian. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian sekian sekian. Ya. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya, agar teman-teman bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti teman-teman bisa mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan dan sudah di-upload oleh admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video kajian di Mira Institute secara utuh dari awal pertemuan. Dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan yang terpenting, data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Jadi saat ada kajian secara offline, teman-teman berkesempatan untuk bisa menghadiri kajian offline dan mendapatkan undangan dari tim Mira Institute. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri di Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UH Corner, atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UH Corner. Di halaman utama aplikasi UH Corner, silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute sebagai syarat wajib untuk tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Pastikan saat teman-teman mendaftar emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Ya. Setelah teman-teman terdaftar, pastikan teman-teman mengaktifkan akunnya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, silahkan hubungi tim admin Mira khusus luar negeri pada nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman yang berada di luar negeri bisa dipandu untuk melakukan pendaftaran. Dan bagi teman-teman yang berada di dalam negeri, jika ada yang ingin ditanyakan atau belum menemukan username dan juga password namun sudah terdaftar, bisa menghubungi admin Mira Institute yang berada di dalam negeri, seperti yang sudah teman-teman dapatkan nomor teleponnya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah tergabung, teman-teman bisa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silahkan cari namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute, secara umum teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silahkan sesuaikan logonya seperti yang ada pada di pojok kiri atas layar teman-teman sekalian. Ya. Dan yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, silahkan subscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Pastikan tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan kami ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin mengambil kesempatan untuk pembangunan pesantren Mira Institute, silahkan salurkan donasi teman-teman melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar dengan nomor rekening 11144444142.
seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian dengan kode bank 451. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.